Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, ini webinar terakhir di tahun 2024 dengan tema Sisterhood in Prayer. Kita akan membahas tentang tuntunan sholat, menjawab problem seputar sholat dan fikih muslimah yang sering disalahpahami gitu. Nah, sebelum memulai webinar kali ini, seperti biasa, kita ada 2 giveaway untuk buku tuntunan sholat. Share Insight ini bentuknya boleh apa aja, boleh feed, boleh Instastory. Nanti kumpulan dari ringkasan yang teman-teman dapat dari webinar kali ini. Nanti bisa follow dulu buku Reni Islam, terus bisa tag dan mention Ustadz Irja Nasrullah dan juga Teh Lina Budiarti, seperti itu. Nah, sebelum memulai pembicaraan webinar kali ini, mungkin saya kenalkan dulu pembicara pertama kita pada hari ini, dan kebetulan beliau adalah penulis dari buku Tuntunan Sholat yang ini sudah cetakan ke-7, Mas. Nah, ada tujuh, Nggih, Mbak. ke-6. Oh, nggih. 6 Sampai kata. ke-7 insya Allah tahun depan. Amin. Nggih. Amin. Beliau ini adalah alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo dengan jurusan Tafsir dan Ilmu Al-Quran. Beliau juga telah menulis 28 buku di penerbit mayor dan juga membina sejumlah komunitas tentang kepenulisan. Seperti itu. Mungkin tanpa berpanjang lebar, mungkin langsung kula persilakan mawon nggih, Mas. Amin. Nggih. Oke. Monggo untuk operator boleh di-share screen. Oke. Oke, saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pemateri kita, Teteh Lina, kemudian moderator kita, Mbak Lela, juga semua tim Rene Islam, dan teman-teman semuanya seluruh Indonesia, insya Allah ya. Yang saya sayangi, saya muliakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya, akhirnya di malam ini, eh, kalau biasanya itu saya posisi berada di Mesir, Alhamdulillah sekarang berada di Indonesia. Jadi waktunya sama, begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Meskipun agak sedikit telat 10 menit mungkin, kita akhirnya bisa berjumpa ya, dengan kondisi Alhamdulillah semuanya insya Allah sehat. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang terhitung sebagai malam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Malam di mana kita berada di penghujung, di akhir-akhir tahun 2024. Mudah-mudahan terhitung sebagai husnul khotimahnya kita di tahun ini. Allahumma amin. Baiklah. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan sholat, memang kedengarannya pembahasan sholat itu sudah mainstream. Tapi ternyata ternyata tidak. Karena banyak sekali hal-hal yang mungkin selama ini kita justru terlupa atau mungkin merasa begitu saja. Ternyata justru banyak yang bisa kita pelajari, termasuk nanti tata caranya, syarat sahnya, rukunnya. Karena sholat ini menjadi ibadah yang insya Allah dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Kalau sholat kita sembarangan, sholat kita disepelekan itu ya akan berpengaruh terhadap semua hal. Ya dunia dan juga akhirat. Baiklah, pada malam ini sebagaimana tadi sudah disampaikan Mbak Lela ya, saya biasanya memanggilnya Mbak gitu. Biar akrab. Mbak Lela ini salah satu tim Rene Turos, Rene Islam yang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah malam ini bisa menemani kita semua. Nah, Mbak Lela sudah menyampaikan tadi bahwa malam ini ada dua pemateri. Nah, justru nanti yang lebih banyak menyinggung terkait wanita atau muslimah itu di materi yang kedua. Meskipun nanti saya juga akan menyinggung sedikit. Nah, nanti Teh Lina akan lebih lengkap. Tapi sebenarnya di sini kita saling melengkapi sama-sama. Nanti lebih banyak ke diskusi semacam itu. Tidak menutup kemungkinan nanti ketika Teh Lina menyampaikan mungkin kita sama-sama saya pun bisa masuk kepada pembahasan tersebut. Baiklah. Tertulis di situ tuntunan salat wajib dan sunnah sesuai teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bisa dilanjutkan. Hmm. Jadi perkiraan atau kira-kira apa saja yang akan kita pelajari pada malam ini? Misalnya di sini tertulis kenapa kita harus sholat, apakah karena kita dipaksa? Apakah karena sholat itu kewajiban yang kalau tidak dilaksanakan kita masuk neraka dan lain sebagainya. Salat yang berkualitas, sumber perbaikan diri. Jadi nanti disebutkan sholat itu bukan hanya ibadah ritualitas, tetapi juga ternyata mempengaruhi banyak sekali sisi-sisi kehidupan kita. Kemudian adab-adab dalam sholat yang mungkin terlupakan. Kemudian di sini juga ada fun fact sholat, penjelasan rukun sholat, syarat sah sholat, dan hal-hal yang membatalkannya. Teman-teman mudah-mudahan tetap semangat ya. Di weekend ini mudah-mudahan semangat, jangan ngantuk. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, cukup ditanyakan. Baiklah, selanjutnya, kenapa kita harus sholat? Yang pertama adalah pengabdian. Salah satu tujuan penciptaan manusia yaitu untuk beribadah kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang saya kira teman-teman sudah memahaminya ya. Bagaimana kita itu diciptakan untuk beribadah, untuk mengabdi. Kita diciptakan untuk mengabdi dan itu sifatnya luas. Nah, tapi salah satu pengabdian yang paling utama yaitu sholat. Karena ini menjadi ibadah mahdoh atau ibadah ritual langsung kepada Allah. Misalnya teman-teman sholat tetapi di dalam hatinya merasa terpaksa, merasa tidak ikhlas, itu kan yang tahu hanya Allah. Sekalipun misalnya teman-teman ada yang tampak kelihatannya rajin sholat di masjid, tapi bisa jadi di dalam hati masih belum tulus. Nah, makanya di sini betul-betul pengabdian secara langsung kepada Allah. Karena yang tahu tujuan sholat, kemudian kita tahu hati kita, niat kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua adalah keutamaan. Jadi nanti di sini kita percepat saja. Ada banyak saya tuliskan tidak masalah karena supaya kita mengingat lagi, merenungkan lagi. Apalagi ini malam yang insya Allah barokah. Nah, banyak teman-teman solihin dan solihat. Tapi sepertinya lebih banyak solihatnya. Baik, kedua ini keutamaan. Ibadah yang paling utama dengan pahala yang luar biasa dan akan dihisab pertama kalinya. Tuh. Kemudian rasa syukur, salah satu bentuk rasa syukur atas karunia kesehatan dan iman yang diberikan Allah. Jangan salah, ketika kita sholat itu sebenarnya itu bukti rasa syukur kita. Misalnya Mbak Lela ini selama ini Alhamdulillah diberi kesehatan. Halo?
Masih terdengar jelas kok Ustadz. Tapi ada gambarnya nggak? Enten, enten. Oke, berarti di layar saya ini gimana? Oh, Sebentar, mungkin bisa sebentar. di off cam dulu Mas, jika keberatan. Oke, Tapi so far sebentar. masih aman kok Mas. Ya, Oke. hanya saja di layar saya ini mati. Jadi betul-betul mati. Saya tidak bisa melihat apapun. Kalau Sebentar. mboten enten PPT-nya nggih? Oke, saya perlu kitanya. Boleh. Saya baca dari HP saja ya. Nggih, siap Mas. Nanti Tidak masalah. Ini moderator. karena sama saja apa yang saya baca. Yang penting teman-teman bisa mendengarkan suara saya dan bisa melihat yang di-share di layar begitu ya. Nggih. Makanya Oke, oke, disesuaikan oke. oleh operatornya mawon gitu. Oke, 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 siap. Jadi tadi kita sudah mengetahui tentang keutamaan. Kita sampai tadi di pengabdian, kemudian keutamaan, kemudian rasa syukur. Nah, rasa syukur seperti tadi saya sebutkan itu misalnya Mbak Lela selama ini diberikan kesehatan, selama ini diberikan kesuksesan, rezeki lancar, itu salah satu bentuk syukurnya bukan hanya alhamdulillah, tetapi juga sholat. Nah, kita semua ketika sholat itu ternyata bentuk dan bukti rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, doa dan munajat, saya kira paham. Kemudian taubat. Nah, dalam salat terkandung makna taubat, yaitu penyesalan dan niat perbaikan diri. Kemudian yang keenam, menambah keimanan. Dengan melakukan ibadah salat, kita kembali mempertebal keyakinan dan keimanan kita. Karena apa? Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketakwaan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ketika kita sholat, insya Allah justru itu iman kita bertambah. Begitu ya. Sebentar. Ini mungkin sambil saya coba perbaiki, tapi sambil saya lanjutkan saja. Kemudian yang ketujuh, rahmat dan hadiah. Rahmat dan hadiah dari Allah. Karena apa? Salat itu kan betul-betul fadl. Kalau menurut ulama namanya fadl atau anugerah atau hadiah. Karena di situ betul-betul Allah memuliakan kita dengan ibadah yang pahalanya luar biasa. Bahkan mungkin di syariat-syariat lain pun berbeda. Misalnya syariat Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, itu kan berbeda-beda. Nah, nah, yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya itu adalah sholat sebagaimana ya kita lakukan saat ini. Makanya disebutkan solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Itu yang disabdakan Rasulullah. Kemudian menambah keimanan. Tadi sudah rahmat dan hadiah kunci kesuksesan. Itu betul. Orang yang salatnya rajin, orang yang salatnya betul-betul diresapi dengan rasa khusyuk atau perantara kesuksesan. Nah, makanya tapi gimana Ustaz? Atau gimana? Nah, berarti ada yang harus kita benahi. Bisa jadi selama ini kita sholat masih terpaksa atau mungkin sholat tapi sekedar rutinitas. Belum kita resapi, belum kita lakukan secara betul-betul. Baik, kemudian pintu rezeki, kunci ketenangan, sumber kesehatan, latihan kedisiplinan, kemudian juga menghapus dosa, kemudian benteng pertahanan, kemudian simbol persatuan. Sampai di sini teman-teman masih bisa mendengarkan saya? Masih aman Ustadz. Alhamdulillah ya. Mohon ini dimaafkan karena memang apa namanya tidak tahu ini. Biasanya lancar-lancar. Nggih mboten napa-napa Tidak Ustadz. masalah, tidak masalah. Oke, yang penting kita bisa berdiskusi insya Allah. Saya Nggih. tadi sudah melihat wajah ganteng dan cantik-cantik teman-teman semua. Baik, salat yang berkualitas sumber perbaikan diri. Ya, itu di slide selanjutnya. Slide yang keenam, Mbak atau Mas moderator. Jadi di situ tertulis positif energi.
Dengan sholat itu bisa menciptakan energi positif dalam setiap sisi kehidupan. Betul-betul sholat itu menjadikan kita selalu positif, positif vibes gitu ya. Jadi teman-teman yang sholatnya rajin itu biasanya auranya kelihatan. Jarang galau itu. Kalau sekarang kita biasanya galau itu dipertanyakan. Jangan-jangan selama ini sholat kita belum belum betul-betul dilakukan secara khusyuk mungkin, atau belum sesuai dengan syarat sah dan rukunnya mungkin. Jadi dengan positif energi ini betul-betul akan mempengaruhi sisi-sisi kehidupan kita, baik itu lahiriah, batiniah. Kalau teman-teman yang jomblo itu tidak mudah galau misalnya, yang belum dapat jodoh ya tetap positive thinking, yang belum dapat pekerjaan tetap positive thinking, itu semuanya tidak lepas dari sholat kita. Baik, kemudian productivity. Sholat juga menjadikan kita tetap produktif. Teman-teman yang selama ini produktif mungkin karena sholatnya bagus. Salatnya betul-betul dilakukan secara baik. Termasuk sholat ini menjadikan kita selalu teratur jadwalnya. Bayangkan saja untuk lima waktu itu kan semuanya diatur jelas. Kalaupun kita lebih sedikit, misalnya batas akhir salat Isya atau salat maghrib lah sekarang. Misalnya 7 berapa sekarang? Misalnya 7, Isya itu 7:17. Nah, kalau 7:18 itu sudah tidak boleh. Nah, itu betul-betul Islam menjadi salah satu motivasi dan juga standar produktivitas kita, karena dalam waktu yang seperti itu berarti harus betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, kemudian mindfulness di sini menciptakan kesadaran penuh, penerimaan dan fokus pada hal positif. Jadi teman-teman dengan sholat itu juga nanti akan fokus, tidak mudah ke sana kemari pikirannya, kemudian tidak labil begitu ya. Karena banyak sekali orang itu yang pikirannya labil. Gimana kalau ada yang bertanya, bukannya labil itu sifatnya cewek? Tidak. Cewek pun bukan seperti itu. Semua orang, baik laki-laki atau perempuan, itu berhak untuk mendapatkan hal-hal mindfulness semacam ini, yaitu sadar secara penuh, kemudian fokus, kemudian mampu menerima diri sendiri. Kalau bahasa lainnya itu bisa selesai dengan diri sendiri, begitu ya. Orang kalau sudah bisa selesai dengan dirinya sendiri itu tentram, hatinya tenang, bahagia, meskipun yang jomblo ya tetap masih jomblo, yang belum dapat pekerjaan juga belum diberikan pekerjaan, itu begitu. Kemudian meaningful life, salat yang baik merupakan sarana mendapatkan kehidupan yang penuh makna. Insya Allah ini sudah paham ya. Kemudian di sini ada kuat-kuat untuk penyemangat kita. Perbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Salat adalah hadiah dari Zat yang Maha Penyayang. Kenapa malah engkau jadikan beban? Kemudian di slide selanjutnya itu, salatlah dan jangan menunda-nunda. Karena bisa jadi itu kesempatan terakhir yang diberikan untukmu. Tertundanya harapan dan cita-citamu selama ini bisa jadi karena kamu selalu menunda-nunda salatmu. Permintaanmu kepada Allah bukan main, tapi salatmu main-main. Nah, ini semuanya adalah muhasabah. Bukan menggurui, tapi muhasabah bagi kita semua yang selama ini mungkin sholatnya masih sering telat, sholatnya masih malas-malasan, bahkan untuk berdiri sesaat saja merasa terbebani, merasa mudah lelah. Padahal ketika sudah scroll gadget, membuka TikTok, Instagram, Facebook itu bisa berjam-jam. Tetapi ketika berdiri 5 menit sampai 10 menit untuk sholat rasanya merasa apa? Malas, bahkan merasa berat. Nah, itu berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Baiklah,
Jadi kita selama ini mungkin memang belum betul-betul melaksanakan salat sesuai yang diajarkan Rasulullah, sehingga mudah-mudahan pada malam ini kita bisa bersama-sama belajar. Di slide yang ke-12, adab-adab sholat. Nah, di sini masih banyak yang umum. Nanti Tahlina akan menjelaskan lebih detail dari segi muslimah. Dan bagi teman-teman yang laki-laki itu sangat bermanfaat. Karena ketika istri teman-teman semua, ini yang laki-laki ya, yang cowok-cowok, suatu saat tidak tahu dan bertanya kepada suami, suami juga harus menjawab. Misalnya ada istri tanya kepada suaminya, Mas, gitu kan, kira-kira syarat sahnya salat itu ada berapa ya? Karena selama ini saya salat hanya begitu-begitu saja. Nah, ini seorang suami harus menjawab. Bahkan termasuk masalah kewanitaan. Istihadah, nifas, keputihan. Apakah keputihan itu membatalkan wudhu atau tidak? Bagaimana cara menyucikannya? Bagaimana kalau keputihan itu terus-menerus keluar? Apakah perlu memakai panty liner atau memakai apa? Itu kan semuanya ada pembahasannya detail. Insya Allah nanti Tahlina akan menjelaskannya lebih baik. Adab-adab sholat. Salat dengan penuh kekhusyuan dan menghindari candaan. Jadi kadang ada sebagian orang itu sholatnya masih main-main. Apalagi kalau terawih itu, sholat terawih ya, yang sunnah itu biasanya banyak sekali video beredar. Ada yang sholatnya sambil apa namanya guyonan, bahkan ada yang tidak tumak ninah. Itu ada sholat rukuk dan sujudnya itu cepat sekali ya. Tidak ada tumak ninah dari mulai rakaat pertama sampai akhir. Nah, itu kan banyak itu viral-viral seperti itu. Nah, kemudian memakai pakaian yang tertutup atau menutup aurat dan sopan. Nah, jadi batas aurat kalau perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya kalau gimana Pak atau gimana Mas, gimana Ustaz kalau orang cadaran, ya dibuka. Ketika sholat harus dibuka. Kemudian bagi yang laki-laki itu antara pusar dan lutut itu. Tapi perempuan itu lebih detail. Kenapa? Karena satu helai rambut yang keluar dan terlihat itu sudah membatalkan sholat. Nah, ini tidak semua wanita atau tidak semua perempuan itu memahami. Makanya nanti dianjurkan salah satunya untuk perempuan itu digunakan atau menggunakan ciput dan hal-hal sejenis supaya misalnya rambut itu tidak menembus keluar. Itu memang wanita itu betul-betul seperti itu. Kemudian memakai pakaian yang tertutup tadi sudah dan sopan. Nah, kenapa Pak? Kenapa Mas kok di situ ada sopan? Karena tertutup pun kalau tidak sopan ya tidak afdol. Apalagi naudzubillah ada yang sampai terlihat lekuk-lekuk tubuh. Misalnya sekarang begini, ada orang, ini perempuan kita contohkan. Perempuan itu tertutup semuanya. Tetapi mohon maaf, bagian depan, bagian dada, bagian belakang itu ada yang biasanya tampak lekukannya atau tampak menonjol. Nah, itu kan tidak sopan dan itu kalau sholat juga tentu saja tidak boleh. Karena banyak kasus. Sekarang ada mohon maaf, orang perempuan memakai jilbab, memakai kerudung, tapi bawahnya mohon maaf terlihat menonjol semua itu banyak sekali. Nah, kalau dalam sholat tentunya harus menggunakan mukena yang longgar. Nah, kalau di Mesir itu malah biasanya memang tidak ada mukena. Orang-orang Arab, orang-orang Mesir itu biasanya tidak menggunakan mukena, tetapi menggunakan pakaian yang panjang, longgar, dan ketika sholat itu bisa langsung untuk menutupi aurat. Nah, jadi itu termasuk bagian dari adat atau uruf ataupun kebiasaan. Kalau di Indonesia kan pakai mukena dan nanti Tahlina akan menjelaskan mukena yang baik itu seperti apa. Apakah mukena potongan, apa mukena terusan itu ada. Nanti akan dijelaskan insya Allah. Kemudian jangan banyak bergerak di luar gerakan sholat. Sebelum saya lanjutkan, apakah saya masih terdengar suara saya? Masih Ustaz, aman. Baik, baik.
Tapi wajah saya terlihat nggak di situ? Terlihat jelas, Ustadz. Berarti ini di sini ini yang tidak terlihat. Oke. Tidak masalah. Yang penting teman-teman bisa mendengarkan dengan baik karena tujuan kita di sini belajar bersama-sama. Nanti ada pertanyaan, insya Allah akan dibacakan oleh Mbak Lela. Oke. Kalaupun saya tidak melihat chat di situ ya. Nah, jadi jangan banyak bergerak di luar gerakan sholat. Orang banyak yang nggak tahu. Satu rukun, kok teman-teman itu bergerak lebih dari 3 gerakan itu membatalkan sholat. Dalam satu rukun ya, dan itu berturut-turut. Ya, nanti akan saya jelaskan di bawah. Bagaimana kalau misalnya merasa gatal, gimana cara menggaruknya. Intinya di sini jangan banyak bergerak di luar gerakan sholat. Karena gerakan sholat yang itu bukan bagian dari rukun atau bukan bagian dari gerakan sholat, kok dilakukan selama 3 kali berturut-turut dalam satu rukun, dalam mazhab Syafi'i, itu membatalkan sholat. Nah, nanti akan lebih detail, misalnya saya contohkan di bawah. Kemudian pandangan menghadap ke tempat sujud. Gimana Pak atau gimana Mas kalau misalnya saya terpejam atau merem, matanya tertutup, gimana? Boleh, tapi itu makruh. Nah, teman-teman dan kita semua tidak mendapatkan fadilah menghadap ke tempat sujud. Jadi pahalanya sayang sekali. Tapi ada memang sebagian orang itu kalau sholat harus terpejam. Katanya alasannya supaya khusyuk, ya tidak masalah. Tapi sekali lagi itu tidak mendapatkan fadilah menghadap ke tempat sujud. Kemudian lakukan tumak ninah dan jangan terburu-buru melaksanakan rukun tadi sudah kita singgung. Taruhlah satir atau pembatas di bagian depan. Nah, satir ini fungsinya untuk menjadi pembatas antara kita dengan orang yang lewat di depannya. Nah, kalau di rumah pribadi itu mungkin aman ya. Tapi kalau di dalam masjid yang luas dan misalnya ada orang wirawiri atau ada orang berjalan di depan kita, maka itu kita taruh pembatas atau satir istilahnya supaya orang wirawiri ini juga tidak mendapatkan dosa dan kita juga aman sholatnya karena berjalan atau wirawiri di depan orang sholat itu tidak boleh. Begitu ya. Jadi pembatas ini tidak harus, tetapi kalau kita berada di tempat yang itu sifatnya ramai, misalnya itu perlu sekali kita berikan satir ataupun pembatas. Kemudian jangan iseng menelan sisa-sisa makanan yang menempel di gigi. Hayo ini siapa yang sering melakukan kayak gini? Menelan sisa-sisa makanan yang menempel di gigi. Oh, sambil iseng kan? Apalagi kalau misalnya sholatnya makmum. Sambil enak gitu ya. Apalagi tadi baru saja makan makanan yang enak. Ada daging yang menempel di sela-sela gigi kemudian digigit-gigit atau ditelan lagi. Nah, itu kalau sedikit sebenarnya tidak masalah, tapi di sini kan mengurangi afdoliyah. Ya masa sholat kok sambil menelan makanan. Kalau sedikit tidak masalah. Yang membatalkan sholat itu kalau makan dan minum dalam segi banyak. Kalau misalnya taruhlah ini, ada satu daging atau kecil begitu ya, satu kuku atau sebesar ujung kuku misalnya, kok berada di sela-sela gigi. Kemudian kita tidak sengaja atau mungkin malah sengaja menelan. Itu tidak masalah, itu tidak membatalkan sholat. Tetapi itu bukan bagian dari salat yang sempurna. Itu bisa mengurangi keutamaan sholat. Kemudian bagi perempuan pakailah ciput atau apapun yang bisa menghalangi tembusnya rambut keluar mukena. Kemudian nanti mudah-mudahan ada kesempatan Karina juga menjelaskan bagaimana misalnya bagian tangan ini seberapa batasnya, apakah segini misalnya atau nah itu nanti insya Allah akan dijelaskan. Kemudian saat merasa gatal dan tak tahan ingin menggaruknya, maka ketahui cara menggaruk yang benar supaya tidak membatalkan sholat. Baik, akan saya contohkan. Teman-teman bisa melihat tangan saya nggak sekarang? Terlihat ya?
Terlihat Ustadz. Baik. Misalnya tangan saya ini gatal, yang sebelah kiri. Ya. Kalau ingin menggaruk supaya tidak membatalkan sholat, itu kita harus tahu tata caranya. Kalau gini, itu langsung membatalkan sholat. Apalagi menggaruk-garuk itu kan pasti lebih dari 3 kali. Tidak mungkin tidak. Nah, bagaimana caranya? Gunakan jari, tapi satu saja. Begini, misalnya ini sekarang yang gatal. Kita tempelkan semacam ini. Terus salah satu jari kita yang menggaruk gini. Gini. Ini meskipun 5 kali tidak akan membatalkan. Begini. Apakah terlihat? Terlihat Ustadz. Baik, baik. Nah, itu begitu. Itu berlaku di semua anggota badan. Berlaku di semua anggota badan. Misalnya yang gatal itu bagian mana ya yang bisa digaruk misalnya. Itu begitu caranya. Jadi tangan kita bergerak 1 kali, tek, berhenti supaya tidak berturut-turut ya, berhenti sejenak. Kemudian salah satu jari kita, jangan gini, jangan. Salah satu jari aja, ini yang lainnya diam, itu menggaruk gini. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Begitu ya. Baik. Kemudian, mungkin ada sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang bertanya, gimana ini Ustaz? Saya itu pernah umroh atau pernah haji di Mekah. Itu ada sebagian orang itu kadang ketika sholat sambil mengambil HP yang berdering, kemudian dimatikan. Ini misalnya gini, berdiri, kemudian ketika sholat itu sambil diambil gini langsung dimatikan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sudah membatalkan sholat. Nah, ya begitu ya. Jadi memang dalam fikih itu sangat luas, tetapi kita dalam bermazhab kan mazhab Syafi'i orang Indonesia. Mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling berhati-hati. Mazhab yang paling ikhtiyat dalam segala hal. Nah, termasuk dalam gerakan. Makanya gerakan kok sampai 3 kali dan itu dalam satu rukun itu sudah membatalkan sholat. Baik. Kemudian fun fact sholat. Nah, di sini nanti akan dijelaskan dari segi kesehatan. Termasuk nanti juga dari segi kewanitaan. Nah, nanti ada di sini. Posisi ruko menjaga fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Sebelum saya lanjutkan, saya diberi waktu sampai jam berapa ini? Mungkin bisa dipersingkat nggak, Tat? Mungkin 10 sampai 15 menitan lagi. Karena mungkin dari Telina juga Ruko ada itu beberapa yang... akan menguatkan bau, kemudian merelaksasi, bahkan untuk mencegah gangguan prostat. Kemudian keduanya di situ juga dijelaskan bahwa sholat itu nanti bisa melancarkan otak, menyehatkan otak. Yang kedua, kemudian di situ juga pembuluh-pembuluh darah, bagaimana aktivitas rutin memasukkan darah ke syaraf-syaraf itu terjadi ketika kita sedang sholat, sedang rukuk dan sedang sujud. Kemudian di situ juga dijelaskan bagaimana salat itu bisa menyehatkan jantung. Kemudian yang keempat ini bagi khusus perempuan, tadi saya sebutkan, itu terkhusus bagi wanita menurut penelitian Jerman. Di sini Profesor H.A. Sabu sujud juga berguna untuk membentuk dan memperbanyak kelenjar susu pada payudara wanita hamil. Jadi ketika sujud itu kan mohon maaf, posisi payudara itu kan begitu menurun dan itu memperlancar sekaligus memperbanyak kelenjar susu yang masuk seperti itu. Kemudian sehingga produksi ASI semakin bertambah banyak dan lancar. Nih beruntung sekali Anda semua, antum semua muslimah yang setiap waktunya sujud. Dan ketika hamil, insya Allah bisa menambah ASI untuk anak-anak kita semua. Kemudian ditambah lagi dengan sujud yang teratur sangat membantu untuk memperbaiki posisi bayi yang sungsang. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, bayi itu kan harus keluar kepalanya terlebih dahulu ketika lahir. Ketika bayi harus berada di bawah. Nah, sungsang itu sebaliknya.
Sungsang itu berarti posisi kaki berada di dekat jalan keluar. Nah, posisi sujud itu memperbaiki posisi tersebut, memperbaiki posisi bayi supaya ketika lahir tidak sungsang. Makanya teman-teman atau Anda semua yang sudah menikah dan hamil, pernah hamil, itu ada terapi sujud. Termasuk istri saya waktu itu juga pernah melakukan, itu disuruh sujud untuk memperbaiki posisi posisi janin. Kemudian di sini sekarang kita lanjut ya, dipersingkat nanti kita lanjutkan diskusi saja. Rukun-rukun sholat. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dijalankan dalam sholat dan jika ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Para ulama berbeda-beda dalam menentukan jumlah rukun sholat. Tetapi itu bukan perbedaan yang fundamental. Sebagian ulama merumuskan rukun sholat menjadi 15, yaitu dengan menghitung tiap-tiap tumak ninah sebagai satu rukun. Kemudian di sini saya jelaskan ada rukun-rukun sholat, niat. Nah, niat ini sangat perlu saya jelaskan sedikit. Kita salat fardu, salat wajib yang lima waktu itu, maka kita harus ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, ketika takbiratul ihram semacam ini, pertama niat sholat, kemudian niat salat fardu zuhur ya, kita niatkan ketika takbiratul ihram. Kan ketika dengan mas kalau lafal niat itu hanya sunnah. Yang inti itu adalah memasukkan niat itu ke dalam hati dibarengkan dengan takbiratul ihram. Makanya kadang ada orang itu takbiratul ihramnya lama. Allahu Akbarnya agak lama karena apa? Karena itu untuk memasukkan niat di dalam takbiratul ihram. Misal Allahu Akbar. Nah, di situ ketika saya bilang Allahu Akbar berarti saya di dalam hati saya berniat salat fardu zuhur. Saya berniat salat fardu zuhur. Nah, itu tiga itu sudah cukup. Baru kalau teman-teman misalnya makmum di dalam hati berniat saya bermakmum kepada imam. Makmuman lillahi ta'ala. Nah, gimana Ustaz atau gimana Mas kalau tiga hal itu tidak dimasukkan dalam takbiratul ihram? Salatnya tidak sah. Karena niat itu adalah inti dalam sholat. Itu hanya khusus untuk fardu. Kalau niat salat sunnah itu bebas. Misalnya niat salat saja sudah cukup. Meskipun misalnya dalam hati tidak berniat duha. Meskipun fadilahnya kurang, tetapi sudah sah. Nah, kalau salat fardu, kalau tiga hal tadi kok tidak kita sertakan dalam takbiratul ihram berarti salatnya tidak sah. Nah, lebih lengkapnya teman-teman baca di buku saya karena di situ saya beri footnote. Teman-teman bisa baca buku tuntunan sholat yang saya tulis. Di situ ada footnote yang saya jelaskan termasuk dalam hal niat ini. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Nah, niat itu dibarengkan dengan takbiratul ihram. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Intiqal itu perpindahan misalnya dari berdiri ke ruku. Allahu Akbar. Nah, itu intiqal. Tapi takbiratul ihram itu hanya pertama kali itu. Yang pertama kali saat mau sholat. Allahu Akbar. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya melakukan niat yang dibarengkan dengan takbiratul ihram. Nah, ini rinciannya memang seperti ini. Makanya sebagian ulama itu dalam jumlah rukun itu berbeda-beda. Padahal seharusnya tidak masalah meskipun di sini hanya tertulis takbiratul ihram. Kemudian melakukan niat yang dibarengkan dengan takbiratul ihram itu di sebagian ulama sudah seakan-akan sudah difahami dari takbiratul ihram itu sendiri. Ya, makanya di sini dirinci menjadi 15. Saya ulangi biar jelas karena ini poin penting. Rukun itu penting. Kalau tidak dilakukan berarti salatnya tidak sah. Niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian melakukan niat yang dibarengkan dengan takbiratul ihram.
Kemudian berdiri tegak bagi yang mampu. Gimana Mas kalau saya misalnya sakit, tidak bisa berdiri, ya duduk boleh. Membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Gimana Mas kalau saya tidak membaca bacaan setelah Al-Fatihah? Boleh, karena yang wajib hanya bacaan Al-Fatihah. Dan juga nanti ada sebagian ulama itu menjadikan lafadz Bismillahirrahmanirrahim bagian dari rukun tersendiri. Karena ada sebagian mazhab lain selain Syafi'i itu Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Begitu ya. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah. Makanya ketika sholat itu ada sebagian, apalagi kalau teman-teman pernah umroh, itu biasanya imam di Masjidil Haram itu membaca Bismillahnya sir. Tidak terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Jadi Bismillahnya tidak terdengar. Karena memang mereka memiliki fikih tersendiri. Kalau kita enggak. Kalau misalnya memang sholat jahar atau sholat-sholat yang harus dikeraskan seperti Isya, Maghrib, ya kita keraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, itu semuanya harus dikeraskan. Nah, begitu ya. Kemudian berdiri tegak dia mampu, sudah membaca Al-Fatihah, kemudian rukuk. Kemudian i'tidal, sujud 2 kali, semuanya sudah paham. Kemudian duduk di antara dua sujud. Tumak ninah. Nah, ini penting harus tumak ninah. Tumak ninah itu batasannya adalah bacaan subhanallah. Misalnya teman-teman ada yang buru-buru ingin kuliah, ingin melakukan sesuatu yang penting, kemudian ingin sholatnya dipercepat. Nah, setidaknya itu harus tumak ninah. Dan tumak ninah itu tidak harus lama-lama. Batas minimal itu bacaan subhanallah. Kemudian duduk tasyahud akhir. Selanjutnya membaca tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir. Kemudian membaca salam yang pertama, kemudian tertib. Baik, untuk lebih detailnya, sekali lagi teman-teman bisa membaca buku saya. Kemudian syarat wajib salat dan syarat sah salat. Nah, di situ saya jelaskan bahwa syarat wajib itu eh, berbeda dengan rukun ya. Kalau rukun itu kan bagian dari sholat itu sendiri. Kalau syarat itu biasanya sebelum sholat itu sudah harus ada syarat tersebut. Misalnya di sini syarat wajib itu Islam. Saya bacakan aja biar biar mudah ya. Syarat dalam salat yaitu hal-hal yang menjadi penentu keabsahan sholat, tetapi bukan bagian dari sholat. Berbeda dengan rukun yang merupakan bagian sholat. Syarat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Syarat wajib dibagi menjadi tiga, yaitu Islam, baligh, dan berakal. Nah, ada sebagian ulama memasukkan suci dari haid dan nifas. Itu khusus untuk perempuan. Tetapi yang saya tulis di sini itu umum. Karena laki-laki kan tidak haid, tidak nifas. Begitu ya. Kemudian syarat sah sholat, ini kita sudah sampai di akhir. Kita persingkat karena waktu kita terbatas dan nanti diperbanyak dalam forum diskusi atau tanya jawab. Syarat sah sholat di sini suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu ya seperti kentut, buang air kecil. Hadas besar seperti, mohon maaf, berhubungan badan, seperti juga haid, nifas, gitu ya. Kemudian suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat yang akan digunakan sholat dari najis. Insya Allah paham. Tapi ada satu hal yang saya jelaskan. Ini sejadah. Antum semua kok ada di ujungnya najis. Misalnya kejatuhan tai cicak atau tokek gitu, tokek ya, itu najis, itu suci. Apakah berarti sajadahnya langsung dicuci? Tidak harus. Yang penting ketika Anda dan kita semua sujud dan menyempurnakan sholat, najis yang berada di ujung sajadah itu tidak terlihat.
tempel atau tidak menempel ke tubuh kita atau ke kepala kita ketika sujud itu sah, tidak masalah. Kan mungkin ada sebagian anggapan berarti seperti baju. Kalau baju kan sekali ujungnya terkena najis kan secara otomatis harus kita ganti. Tapi kalau tempat semacam sajadah, kalau misalnya kok di ujungnya ada teleknya, ada misalnya najisnya, itu ya memang harus dibersihkan ya tentu saja kalau kalau ingin sempurna. Tetapi maksudnya, apakah berarti membatalkan sholat? Apakah berarti salat tidak sah? Tidak. Selama itu tidak menempel ke badan kita, sholat kita tetap sah karena posisi badan kita kan berada di atas yang suci, tidak berada di atas telek begitu. Begitu. Itu teman-teman harus memahami hal itu biar tidak salah paham. Nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Kita santai-santai. Jadi kita itu keluargaan, tidak ada istilah saya mengajari atau memberitahu tidak. Kita di sini sama-sama belajar. Kemudian menutup aurat. Aurat perempuan adalah seluruh anggota badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, kalau kedua telapak tangan berarti yang ini. Karena ini tidak masuk telapak tangan. Nah, teman-teman kalau melihat di layar, saya contohkan. Jadi telapak tangan itu yang ini, yang putih ini. Yang ini. Nih, itu. Yang kalau kita tangkupkan itu tertutup. Nah, ini telapak tangan. Ini tidak telapak tangan. Telapak tangan yang ini. Makanya biasanya kadang ada orang memakai mukena yang nanti ada talinya di sini, tapi di sini ada yang sebagian kelihatan tidak masalah. Karena telapak tangan itu yang putih ini, yang ketika kita tangkupkan tertutup. Nah, ini telapak tangan, ini bukan telapak tangan yang dibaliknya, gitu ya. Kemudian sudah masuk ke dalam waktu sholat. Nah, sekarang ada pertanyaan, Mas, gimana kalau misalnya saya itu tidak tahu, saya itu kemarin sholat. Oh, ternyata setelah saya sholat, saya baru menyadar, baru sadar kalau ternyata tadi itu belum masuk waktu sholat. Berarti sholatnya tidak sah, harus diulangi. Nah, caranya mengetahui waktu sholat di zaman sekarang sudah sangat mudah. Apalagi di zaman gadget dan lain sebagainya. Tetapi dalam fikih dijelaskan ada tiga cara untuk mengetahui waktu sholat. Pertama dengan hissi, dengan pengetahuan hakiki yang kita bisa melihat langsung, misalnya matahari terbenam, matahari terbit, nah, semacam itu. Kemudian juga ijtihadi. Ijtihad itu semacam usaha kita untuk mengetahui hal tersebut. Misalnya dengan posisi bayangan. Misalnya kalau zuhur berarti bayangan bayangan sebuah benda itu misalnya harus sudah kan pertama zawal. Zawal itu biasanya posisi bayangan itu hilang karena tegak lurus dengan matahari. Nanti kalau sudah apa namanya kalau sudah lebih lebih lama itu akan condong. Nah, itu masuk zuhur. Karena sholat ketika pas jam bayangan itu lurus dengan matahari sehingga bayangan tidak terlihat itu tidak boleh. Harus lebih. Gimana mencontohkannya? Misalnya kan ini pena ya. Ketika matahari berada tegak lurus dari atas ini otomatis ini bayangannya hilang. Nah, begitu. Lagi kan matahari dari timur, berarti bayangannya kan di barat. Sekarang kalau misalnya mataharinya sudah di barat, berarti ketika ini sudah tampak bayangan eh, pena ini ke timur, meskipun sedikit. Begitu. Itu tata cara sholat waktu zuhur. Itu istihadi. Kemudian taklid. Taklid itu mengikuti orang lain. Jadi itu hanya penjelasan secara fikih. Tapi di zaman ini semua orang sudah punya gadget. Bahkan ada yang punya jam khusus dan lain sebagainya. Kemudian menghadap kiblat. Nah, kiblat ini berarti dibagi. Kiblatnya orang-orang yang di dekat Masjidil Haram berarti harus betul-betul menghadap ke Ka'bah. Nah, sekarang saya contohkan langsung saja biar mudah. Ini misalnya eh, luasnya Masjidil Haram. Ketika kita berada di Masjidil Haram di dalam area Ka'bah berarti kita harus betul-betul menghadap pas ke posisi Ka'bah. Ketika kita berada di luar Masjidil Haram berarti kita menghadap ke masjidnya atau ke bangunannya. Nah, sekarang gimana kita yang berada di Indonesia?
Berarti kita yang paling penting mengarah ke arah barat atau kiblat kita kan di barat. Jadi itu begitu. Jadi Islam itu mudah. Tidak harus gimana ini saya nanti jadi was-was ini jangan-jangan nggak pas dengan Ka'bah. Memang enggak karena kan kita jauh dari Masjidil Haram. Jadi yang paling penting sebagaimana yang sudah dijelaskan ulama, kalau Indonesia berarti arahnya ke barat. Kalau di Mesir itu sholatnya menghadap ke timur, ke tenggara. Jadi ketika ada orang bertanya, sholat itu menghadap kemana? Menghadap ke barat ya salah. Sholat itu menghadap ke kiblat. Karena selain Indonesia dan negeri Asia, itu kan sholatnya berbeda-beda. Ada yang menghadap ke timur karena posisi Ka'bah berada di timur negaranya. Kalau Mesir itu ke tenggara, menghadap sholatnya ke tenggara. Baik. Kemudian setelah itu mengetahui mana saja yang fardu dan mana yang sunnah. Ini detailnya saya tulis dalam buku karena tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Ini juga banyak sekali, termasuk hadas. Teman-teman bisa membaca buku tuntunan syarat. Insya Allah itu buku tidak menjanjikan segalanya, tetapi buku itu bisa menemani ibadah kita semua. Supaya mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna, ibadah yang diterima Allah, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja dari saya karena waktu kita terbatas. Sekali lagi, nanti kita lanjutkan diskusi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti saya tutup di akhir. Saya kembalikan waktu kepada Mbak Lela. Nah, ini sudah balik lagi Mbak Lela. Sudah terlihat sekarang. Oke, oh, mungkin karena tadi share screen Berarti ya, Ustaz. share screen. Yang bikin tidak Oke, terlihat itu share screen sebenarnya. oke. Oke, mungkin teman-teman tadi udah dijelaskan secara panjang dan lebar. Mungkin untuk PPT-nya nanti bisa di-share di grup. Nah, mungkin karena yang ditunggu-tunggu bintang tamunya juga sudah datang, Teh Lina. Monggo, mungkin langsung saja nggak, Teh? Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Teh Lela dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Aduh, Waalaikumsalam. aku Iya, lagi pengen ini ya. akhirnya teteh. Gimana Ustaz? Monggo, monggo. Monggo dilanjutkan. Ini kata Mbak Lela memang malam ini kan khusus bintang tamu kita Taklina Budiarti. Masya Allah. Kalau saya kan hanya penulis, jadi di sini menemani saja. Boten Ustaz, sama-sama penting, sama-sama penting. Ya, betul ya. Justru jauh lebih penting perannya. Karena teman-teman semuanya ini salah satu guru Tehlin ya Ustadz Irja Nasrullah. Alhamdulillah kita bisa bersua di sini walaupun baru secara daring ya Ustadz ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu, pun juga Teh Lela sebagai editor dari Rena Islam ya, ini luar biasa banget. Terima kasih banyak Rena Islam setelah mewadahi kami untuk bersua dalam kebaikan, bersinergi dalam kebaikan. Seperti apa yang tadi Ustadz Irja bilang, kita di sini kita sharing aja ya teman-teman ya. Termasuk Telin juga di sini tidak posisinya sebagai menggurui gitu ya. Mungkin ia kalau dalam webinar kedudukannya speaker gitu, tapi bukan sebagai guru ya teman-teman. Oke, jadi kita sharing aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim amma ba'd. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan. Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan selain sehat fisiknya, sehat juga batinnya, sehat juga imannya, ya stabil juga imannya, kemudian juga senantiasa selalu stabil ya si semangat belajarnya. Karena teman-teman kalau misalnya kita kurang sehat lahir batinnya itu berpengaruh banget nih sama semangat belajar kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman senantiasa sehat lahir batinnya, bahagia dalam kemuliaan Allah hingga kita bisa semangat terus belajar ya. Oke. Baik teman-teman, langsung aja ya karena teman-teman sepertinya udah gak sabar untuk bertanya-tanya ya. Oke. Baik. Izin share screen ya. Sebentar.
Ada nggak? Aman teh, aman. Di aku belum ada. Oh, belum. Oke, wait. Oke, sudah ada ya? Sudah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau eh, tadi sebetulnya udah cukup detail ya tadi sama Ustadz Irja ya. Mungkin kalian hanya menambahkan saja teman-teman semuanya dari sisi khusus wanitanya gitu. Ini dia hukum-hukum khusus wanita dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan membahas terkait toharoh dulu, yaitu wudhu ya. Nanti setelah wudhu baru nanti kita akan beranjak tayamum. Wudhu secara bahasa adalah sebutan untuk aktivitas pembasuhan beberapa anggota tubuh. Adapun secara syar'i, wudhu adalah sebutan untuk pembasuhan beberapa anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu. Atau wudhu itu tuh salah satu kegiatan toharoh untuk kemudian memenuhi syarat daripada ibadah tertentu juga. Dan harus ada niat ya. Nah, kemudian niat di sini termasuk daripada fardu wudhu yang pertama. Ya, jadi niat ini tuh teman-teman hati-hati ya. Tadi sudah dibahas mungkin sama Ustadz Irja bahwa niat itu tuh di dalam hati tempatnya, ya, karena dia termasuk rukun kolbi. Tahlil apakah boleh dilafazkan dalam lisan? Boleh, tapi hatinya juga harus ngomong. Karena kalau misalnya hatinya nggak melafalkan, ya, cuma di lisan aja, itu nggak sah. Karena niat itu rukun kolbi, ya, yang mana tempatnya dalam hati. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian niat ini tempatnya pada saat kita berbarengan melakukan sesuatu. Nah, kalau misalnya di wudhu itu ketika kita membasuh wajah, ya, ketika kita membasuh wajah. Jadi begitu membasuh wajah baru kita nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Itu udah dalam hati. Jadi kita gini dalam hati lafalkan itu, niat yang tadi seperti itu ya. Nah, kemudian apa namanya tahlil gimana kalau misalnya melafazkan sebelumnya tapi waktu basuh wajah enggak, nah jangan. Jadi niat itu memang harus berbarengan dengan membasuh wajah. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Ini tangan sampai siku ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau dari siku ke tangan itu tidak sah. Jadi jangan digosok gitu ya. Nah, sampaikan seperti itu, teman-teman. Nah, hati-hati lipatan-lipatan tubuhnya, termasuk kerutan-kerutan di sini, kerutan-kerutan di bagian sini gitu ya, siku luar, siku dalam, itu hati-hati. Ya, hati-hati itu kan banyak kerutan ya. Jadi teman-teman pastikan si kerutannya terbuka baru basuh, buka lagi kerutannya dibasuh lagi seperti itu. Kemudian mengusap sebagian kepala, ini mohon maaf ya, mengusap sebagian kepala. Nah, di sini bukan mengusap sebagian rambut, teman-teman. Jadi jangan kayak gini ya. Kayak apa? Kayak jawer ayam gitu-gitu gitu ya. Tapi disampaikan ke kulit kepalanya kayak gitu. Kemudian juga membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini hati-hati juga nih. Di kaki kan banyak tuh kerutan-kerutannya ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Oh iya, tadi di membasuh wajah itu hati-hati teman-teman. Bagian matanya ya. Nah, kalau Habib Umar itu habis after basuh wajah tuh suka digini nih. Nah, kayak gitu ya. Begitu teman-teman. Terus kemudian juga si bagian poninya itu harus terbasuh bawah dagu begitu ya. Kemudian yang keenam tartib. Nah, maksud tartib di sini tuh bersusun ya daripada niat, basuh wajah dan sebagainya. Kemudian lanjut lagi. Aduh, saya malu jujur ya. Aduh, Ustaz. Ustaz apa nih Ustaz ya? Ustaz izin Ustaz. Gak Kalau apa-apa. ada keliru. Gak apa-apa teh, lanjut aja. Kok mantap, Tahlina mantap. Masya Allah. Oke, lanjut lagi ya. Kemudian kepada syarat-syarat wudhu ya. Tadi kalau Ustadz Irja membahas syarat daripada sholat. Nah, syarat wudhu juga ada gitu ya. Jadi syarat wudhu ini harus kita penuhi supaya si wudhunya juga sah. Yang pertama itu Islam. Yang kedua itu mumayyiz. Ya, mumayyiz ini bisa membedakan hal yang baik dan hal yang tidak baik kayak gitu. Hal yang benar dan tidak benar seperti itu. Kemudian yang ketiga tidak berhadas besar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya nih, ini sering banget sih ada yang nanya kayak gini, Ustadz, Teh Lela dan teman-teman. Dalin kalau misalnya lagi haid boleh nggak sih wudhu? Sebetulnya kalau lagi haid itu boleh melakukan gerakan wudhu, membasuh anggota wudhu, namun tidak boleh memakai niat. Kenapa? Karena kalau misalnya memakai niat, sama saja kita mempermainkan syariat. Sebab salah satu syarat daripada wudhu itu tidak boleh berhadas besar. Ya, gini analoginya. Teman-teman kan di niat wudhu itu kan liraf'il hadasil asghari, yaitu mensucikan hadas kecil. Sedangkan kita
posisinya lagi hadas besar. Nah, nggak bisa. Bagaimana hadas kecil mau tersucikan sedangkan kita dalam keadaan hadas besar seperti itu ya. Kemudian yang keempat, dengan air yang suci dan menyucikan. Nah, ini air suci dan menyucikan perinciannya ada banyak ya, teman-teman bisa kok nggak ada sih, hilang akunya. Nah, bisa lihat di buku Ustadz Irja ya. Di sini udah ada air suci dan menyucikan seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak ada air yang menghalangi, bukan tidak ada air ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi air ke anggota wudhu maksudnya ya. Jadi maksudnya seperti apa? Misal teman-teman kan suka pakai nail art tuh ya, suka pakai nail art ya, kutek-kutek kayak gitu tuh. Kutek halal nggak apa-apa gak sih teh? Ya nggak apa-apa, kutek halal untuk sholat nggak apa-apa dipakai untuk sholat. Cuma kalau untuk wudhu ya tetap saja menghalangi air sekalipun kandungannya halal. Seperti itu. Jadi harus apa namanya tuh dicopot-copot dulu kayak gitu, dibersihkan dulu, baru habis itu wudhu, kemudian baru sholat seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini sunnah wudhu ya. Ada banyak sekali sunnah wudhu, teman-teman. Nah, sampai 42 ya. Yang pertama membaca basmalah. Tahlil kalau baca basmalah boleh-boleh. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, kumur-kumur, istinsyak. Teman-teman ada yang tahu istinsyak di sini apa? Pada ini ya, Teh Lela ya, pada nggak on cam. Kenapa sih? Coba pada on cam deh. Teh Linman lebih suka teman-teman tuh pada on cam biar terlihat bersinarnya gitu. Orang-orang yang semangat mencari ilmu tuh, oh ini gitu ya. Ya on cam dulu yuk, sambil on cam. Teman-teman tahu nggak istinsyak apa? Nah, terima kasih ya sudah on cam. Iya betul ya, istinsyak itu tuh menghirup sedikit air dulu gitu ke hidung, habis itu dibersihin baru dikeluarin. Jadi bukan gini ya teman-teman ya, bukan membasuh hidung bagian luar kayak mau sombong ini mancung loh gitu. Enggak ya. Kemudian juga ini menyapu seluruh kepala. Nah ini kalau untuk laki-laki sih mudah ya, tapi kalau untuk perempuan ya mungkin agak tricky banget ya kayak gitu, karena kan rambutnya panjang seperti itu. Nah, ini menyapu seluruh kepala, itu sunnah. Kemudian nomor 6, menyapu kedua telinga luar dan dalam. Ya. Kemudian menyilang-nyilangkan jari kaki dan tangan, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Nah, ini ya, makanya kenapa harus kanan dulu tuh, karena sunnah seperti itu. Tapi keceplosan yang kiri dulu ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Namun, tidak melakukan pesunahan. Tetap yang lebih utama itu mendahulukan anggota yang kanan. Kemudian lanjut lagi yang 9, membasuh setiap anggota 3 kali. Oh, itu tuh sunnah ya ternyata. Berarti kalau 1 kali gimana? Nggak apa-apa. Misalnya for the example, teman-teman lagi ada di gunung, cuma punya 1 cup aja nih, dan itu cukup untuk melakukan yang fardu saja, plus itu pun cuma 1 kali basuhan. Itu boleh nggak? Boleh, asal tetap si basuhan tersebut itu memang sampai airnya ke anggota wudhu yang wajib seperti itu loh. Jadi jangan sampai ada yang terlewat kayak gitu. Itu boleh gitu ya. Namun sunnahnya itu 3 kali. Jadi nggak lebih nggak kurang seperti itu ya. Kemudian yang ke-10, berturut-turut antara anggota. Jadi tidak ada jeda ya, kayak WhatsAppan dulu, TikTokan dulu gitu ya. Habis basuh wajah ngapain dulu gitu kan. Nah, nggak ada jeda lah gitu ya, langsung berturut-turut. Kemudian yang ke-11 yaitu tidak berbicara. Nah, jadi berbicara itu bukan termasuk daripada pembatalan wudhu ya. Misal ibarat kata teman-teman, halo ada suara aku? Aman teh. Oh aman. Soalnya di aku teteh-teteh semua nge-lag. Oh ya, masih aman, boleh teh. Lanjut. Lanjut lagi ya. Oke. Oke. Kemudian teman-teman, misalnya apa tadi? Oh, misalnya teman-teman lagi wudhu nih, dipanggil sama ibu gitu kan ya. Neng gitu kan, minta tolong ini ya apa atau apa gitu, misalnya manggil teman-teman gitu kan. Nah, terus kita gini, gitu, ya nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa menjawab. Iya Bu gitu, atau enggak misalnya teman-teman segerakan wudhunya selesai baru menjawab, itu enggak apa-apa juga kayak gitu. Jadi melakukan pesunahannya untuk tidak berbicara selama berwudhu. Kemudian yang ke-12, menggosok anggota wudhu agar menjadi lebih bersih. Yang ke-13, bersiwak ya. Bersiwak ini berbeda dengan sikat gigi ya. Tapi kalau misalnya, Dalin aku nggak ada siwak nih, aku boleh nggak sikat gigi ya? Nggak apa-apa kayak gitu. Tapi tetap berbeda ya siwak dengan sikat gigi ini. Kemudian yang ke-14 itu menghadap kiblat. Nah, ini ya, ini pesunahan yang jarang orang lain tahu. Teman-teman kalau misalnya kita wudhu itu lebih afdol kita hadap ke kiblat.
segitu ya. Jadi kayak lebih afdolnya itu menghadap ke kiblat seperti itu. Kemudian yang ke-15, berdoa setelah selesai wudhu dan lain-lain. Masih banyak ya ternyata. Kalau misalnya sunah-sunah wudhu, teman-teman boleh baca di bukunya Ustadz Irja ya. Kemudian juga di sana ada penjelasannya, insya Allah lebih lengkap. Kemudian hal yang dimakruhkan, ini berdoa setelah selesai wudhu. Sebentar kita ke sini dulu. Nah ini, kalau teman-teman mau punya versi yang panjangnya itu boleh banget ya. Ini sekurang-kurangnya mungkin segini ya. Jadi setidaknya teman-teman hafal doa ini setelah selesai wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Seperti itu. Nah, sekurang-kurangnya teman-teman hafal ini ya. Boleh di screenshot dulu, boleh dihafalkan untuk yang belum hafal mungkin, tapi yang sudah hafal alhamdulillah. Dilanjutkan aja sama doa yang panjangnya. Oke. Oke, baik. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke hal yang dimakruhkan dalam wudhu ya. Oke, yang pertama, ini sebenarnya masih banyak poinnya yang hal yang dimakruhkan itu nanti mungkin disebutkan yang tidak ada di PowerPoint ya. Yang pertama itu tidak mendahulukan anggota yang wudhu yang kanan. Ya, kalau yang kiri dulu, nah itu makruh kayak gitu. Kemudian, teman-teman sebelumnya udah tahu apa definisi daripada makruh? Apa itu makruh? Makruh itu adalah, ada yang bisa jawab mungkin? Jadi makruh itu sesuatu yang ketika kita melakukannya, kita tidak mendapat dosa, tapi tidak mendapat pahala juga. Namun ketika kita tinggalkan, kita mendapat pahala. Jadi teman-teman selama ini ketika teman-teman wudhu itu tuh banyak sekali pahala di sana. Ya, bisa kalian katakan kalau kata Gus Bahar itu ya, kalau kata Gus Bahar, apa sih namanya, mendapatkan surga atau menggapai surga itu tuh mudah. Tergantung kita niat. Nah, termasuk kayak teman-teman sekarang duduk ya di sini, duduk di tempat teman-teman ya, kemudian kita kajian. Kemudian dalam satu duduk teman-teman niatnya banyak sekali. Ya, misalnya yang pertama niat untuk menghindari ghibah gitu ya. Kemudian juga niat untuk menghindari maksiat yang ada di luar sana, menghindari hal-hal yang diharamkan dan lain-lain. Itu tuh kita bakal banyak dapat pahala kayak gitu ya. Nah, termasuk dalam wudhu. Ketika kita udah melakukan pesunahan dan meninggalkan hal yang dimakruhkan, itu udah banyak banget gitu pahalanya ya. Tapi bukan berarti kita kepedean masuk surga nih ya. Tapi harus yakin, tetap harus yakin kayak gitu ya. Masya Allah. Oke, lanjut lagi. Kemudian yang kedua yaitu meninggalkan berkumur dan menghisap air ke dalam hidung, yaitu tadi istinsyak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya berkumur-kumur, teman-teman udah tahu nih itu poin sunnah ya. Udah ditinggalin aja yang wajib-wajibnya aja. Nah, jangan juga kayak gitu ya. Karena ketika ditinggalkan itu hal yang dimakruhkan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu lebih atau kurang dari 3 kali. Karena kan kalau misalnya kurang khawatirnya tidak sampai airnya ke anggota wudhu. Kalau lebih itu yang kelima, nah ini ya, menggunakan air secara berlebihan. Jadi si kerannya itu jangan terlalu terbuka. Oke, balik lagi yang keempat, wudhu dari air yang tidak mengalir. Ini kalau kondisinya ada keran dan nyala airnya. Tapi kalau misalnya cuma ada bak dan gayung gimana teh? Ya nggak apa-apa, kayak gitu. Allah juga pasti bakal lebih paham kayak gitu ya. Bakal dimaafkan kok gitu. Karena ya gimana lagi gitu kan? Masa ya kita tiba-tiba ngadain selang apa gimana kan ya? Seperti itu. Ini kalau misalnya kondisinya ada bak, ada juga keran yang airnya mengalir, ya udah kita pilihnya yang air keran kayak gitu ya. Kemudian hal yang dimakruhkan yang lain, mohon maaf sekali ini Telin katakan, after mandi biasanya orang-orang ada aja yang biasa untuk memegang wudhu. Kalau misalnya habis mandi, pakai anduk dulu ya. Karena kalau misalnya kita mohon maaf tanpa busana, itu dimakruhkan. Kita wudhu tanpa busana itu dimakruhkan. Seperti itu ya. Nah ini hati-hati ya teman-teman ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Hal yang membatalkan wudhu. Nah, ini hal yang membatalkan wudhu tadi sudah sedikit di-spill ya, bahwa apa sih namanya tuh, berbicara itu tidak membatalkan wudhu. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari 2 jalan kecuali air mani. Karena kalau air mani keluar itu jadinya hadas besar ya. Jadi keputihan teh apakah membatalkan wudhu? Nah, nanti kita akan lebih bahas ya. Kemudian juga mohon maaf, seperti teman-teman buang air kecil, buang air besar, itu juga kan termasuk daripada
poin nomor 1 ini ya. Kemudian yang kedua, hilang akal kecuali tidur yang posisinya duduknya menetap di tempat duduk. Jadi kalau misalnya teman-teman duduk kayak gini nih, nggak gerak-gerak, terus teman-teman perem, itu nggak batal insya Allah. Kecuali kalau terangkat sedikit, nah gerak dikit gitu ya, terangkat sedikit, mohon maaf pantatnya, itu membatalkan wudhu seperti itu. Kemudian yang ketiga, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan mahram tanpa penghalang. Sekali lagi, bukan mahram. Apa itu mahram? Mahram itu adalah orang yang haram dinikah. Orang yang haram dinikah sebab satu darah atau pertalian keluarga atau pertalian yang lain seperti itu ya. Nah, jadi ada ketentuannya lah kenapa disebut mahram atau orang yang diharamkan untuk menikah. Teman-teman, kalau kita udah nikah, terus misalnya ada sepasang suami istri lah intinya. Apakah mereka bisa menikah karena mahram? Bukan kan? Jadi mereka itu bukan mahram, tapi memang halal ikatannya gitu loh ya. Jadi ketika misalnya suami istri memiliki wudhu dan kena gitu kan ya, kulit antara kulit tanpa penghalang, ya sudah batal. Kalau dalam madhab Syafi'iyah. Ya, sekali lagi, kalau dalam madhab Syafi'iyah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya cuma baju, kulit itu nggak batal. Kalau kulit iya. Seperti itu. Kemudian juga apa sih namanya? Kalau misalnya Allahumma sholli ala sayyidina. Oh ya, misalnya aku wudunya tuh Syafi'iyah, tapi pas pembatalannya aku mau ikut mazhab lain, boleh nggak? Jangan. Jangan comot-comot, harus sepaket. Ya, harus sepaket. Antara teman-teman ya, kalau misalnya perukunannya itu Syafi'iyah, ya kesannya Syafi'iyah seperti itu. Kemudian yang keempat, terakhir, mengusap kubul atau kubul dubur manusia, mohon maaf sekali, dengan telapak tangan bagian dalam atau telapak jari. Nah, ini teman-teman ketika kondisinya misalnya cebokin keponakan gitu kan ya. Itu kalau tanpa penghalang atau misalnya dengan telapak jari itu tidak diperkenankan ya kalau misalnya setelah wudhu, karena kan itu membatalkan seperti itu. Atau enggak ya, ya itu lagi apa, wudhu lagi. Oke, next, kita agak buru-buru banget ya, tapi coba teman-teman masih ini ada jargonnya nggak ya? Belum ada teh. Belum ada ya, apa ya jargonnya ya, bingung juga ya. Teman-teman semangat, coba ketik semangat dulu di obrolan. Aku pengen cek dulu kondisi teman-teman, takutnya ada yang la ilaha illallah kepalanya ya. Buat jargon teh. Teh buat jargon sendiri teh. Kenapa Ustaz? Buat jargon teh. Aduh, aku juga bingung Ustaz, apa ya? Ya udah bilang semangat tuh. Apa? Ini di chat sudah Udah ada pada mengetik semangat semangat. ini teh. Alhamdulillah, keren banget. Berarti udah siap ya ngeresum ya teman-teman ya. Jangan lupa nih di up terus di tag juga Rene Islam, oke? Okay? Masya Allah, mantap ya. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Sekarang ke bagian tayamum. Oke, tayamum itu salah satu daripada kegiatan bersuci juga. Kemudian dan apa namanya, syarat atau ketentuan tertentu kenapa diperbolehkan untuk bertayamum ya. Tayamum ini juga pengganti daripada wudhu dan mandi wajib sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air atau karena beberapa keadaan yang lain seperti itu ya. Dan ini tayamum tuh mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku seperti itu. Adapun halangannya atau uzurnya, nah ini banyak ya untuk halangan atau uzur atau syarat ketentuannya yang tidak dicantumkan di PowerPoint. Jadi teman-teman tolong dicatat ya, diikat ilmunya. Yang pertama itu karena sakit. Nah, ini sakit tuh banyak kan. Entah itu sakitnya itu sakit yang tidak bisa bangun banget dari tempat tidur atau hal yang lain. Nah, ini tapi sakitnya yang memang betul-betul nggak bisa mencapai air, atau karena khawatirnya si sakit ini tuh akan bertambah lebih parah atau bertambah sakit ketika kita bersentuhan dengan air kayak gitu ya, seperti itu, atau ketika kita berwudu seperti itu. Misalnya for the example apa ya, cacar air ya. Kalau cacar air kan nggak boleh ya karena air katanya. Bener gak sih? So tahu banget ya. Ya misalnya penyakit kulit kayak gitu ya, yang memang tidak diperkenankan untuk kena air kayak gitu. Oh iya, astagfirullahaladzim. Mohon maaf teman-teman, sebentar. Sebentar ya teman-teman.
Oke. Kemudian, mohon maaf ya teman-teman ya. Aduh, tadi manajer Telin ini apa? Nge-WhatsApp terus mengingatkan sesuatu yang Telin lupa. Oke, lanjut lagi. Kemudian, oh iya, misalnya Telin kalau perban gimana? Kalau infus gimana? Kayak gitu ya. Dan lain-lain. Oke, kalau misalnya perban, yang pertama, ketika misalnya teman-teman, ini terbagi menjadi dua keadaan ya. Ada yang harus mengganti atau diqodho sholatnya, tapi tetap melaksanakan di waktu tersebut. Ada yang kedua itu tidak perlu diganti. Oke, sekarang kita fokus dulu yang tidak perlu diganti atau tidak perlu diqodho ya sholatnya ya. Yang pertama, ketika misalnya dalam keadaan luka, itu di luar anggota tayamum. Sekali lagi, di luar anggota tayamum. Kemudian setelah itu dalam keadaan memiliki wudhu sebelumnya. Ya, sebelum dia perban itu punya wudhu dia tuh. Sebelum kena luka itu gitu ya. Misalnya habis wudhu nih, truk kegores pagar misalnya ya. Itu kemarin tuh kejadian di istrinya Guru Tehlin ya. Kemudian setelah itu di perbannya nggak lebay. Ya, sekali lagi di perbannya nggak lebay. Kayak gini misalnya, jangan teman-teman, ada orang yang lukanya itu 2 cm, 2 cm, iya 2 cm betul ya, 2 cm gitu ya, terus diperbanyak 15 cm ya, tolong banget, itu kan kelebayan banget gitu kan. Ya cukup sampai mungkin 2,5 atau 3 cm saja ya, sekadarnya luka tersebut kayak gitu. Nah itu kalau misalnya nggak lebay, itu nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi ketika teman-teman tayamum pada saat kondisi tersebut yang tadi Tehlin sebutkan, itu nggak usah diganti atau nggak usah dikodok sholatnya seperti itu loh. Jadi sah-sah saja sholat dengan tayamum tersebut. Lalu kemudian bagaimana kalau misalnya yang diganti Teh? Yang diganti yang pertama ketika si perbannya itu posisinya ada di anggota tayamum. For the example muka, for the example tangan sampai siku gitu kan ya. Nah, itu tayamumnya sholatnya itu mutlak harus diganti sekalipun si perbannya nggak lebay, sekalipun teman-teman punya wudhu sebelumnya seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian juga kalau misalnya Tehlin di luar anggota tayamum tapi lebay, ya udah berarti diganti. Di luar anggota tayamum tapi nggak punya wudhu sebelumnya kayak gitu ya. Nah itu diganti juga kayak gitu ya. Terus untuk tayamuminnya gimana Teh kalau misalnya si perban itu ada di anggota tayamum, maka diusap si bagian permukaan perbannya seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian karena dalam perjalanan ya, dan yang ketiga karena tidak ada air. Nah ini karena tidak ada air pun ada tingkatannya ya teman-teman ya. Yang pertama tidak ada air itu misalnya karena memang nggak ada air, atau yang kedua ada air tapi ternyata saking langkanya jadinya tidak murah ya harganya. Jadi misalnya lem mineral yang biasanya 3 ribuan jadinya 20 ribu misalnya gitu kan ya. Nah itu kan kayak nggak make sense banget ya, jauh banget gitu harganya. Nah kemudian juga atau misalnya jangan 20 ribu deh, misalnya di 500 ribu gitu ya. Nah itu kan nggak make sense banget gitu. Kemudian yang ketiga ada air cuma jauh, terus posisinya si jauh ini tuh selain mepet waktu sholat, ketika kita mau mendapatinya, itu kita akan melewati bahaya. Jadi misalnya di tengah-tengah perjalanan itu ada hewan buas kah, atau misalnya ada preman kah, gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak ada air, cuma kita harus memberikannya ke yang lebih membutuhkan. Misalnya ada anjing yang kehausan, ada kucing yang kehausan, gitu kan ya. Nah, itu diperuntukkan mereka, jadi kita tayamum itu enggak apa-apa seperti itu. Nah, Teh gimana kalau misalnya timbul pertanyaan nih, misalnya aku di keadaannya itu habis suci nih daripada haid. Terus habis itu tuh aku nggak bisa mandi wajib Teh di kantor karena bener-bener mepet. Terus di kantor juga nggak memungkinkan banget lah untuk aku mandi wajib. Ini posisinya bener-bener yang tidak memungkinkan untuk mandi wajib ya teman-teman ya. Maka kalau misalnya tidak memungkinkan untuk mandi wajib, boleh tayamum pada saat itu. Kemudian kita sholat yang dinamakan sholat lihurmatil wakti. Nah nanti teman-teman pulang dari kantor, teman-teman segerakan mandi wajib dan qodho sholat tersebut. Tapi jangan sampai kita melupakan hak atau waktu sholat tersebut ya. Misalnya kita pulang isya nih,
jangan dulu qada yang asar yang zuhur ibarat kata ya. Tunaikan dulu si isya itu. Kenapa? Karena itu hak waktunya tuh haknya isya. Jadi kita sholat isya dulu, habis itu baru qada sholat yang tadi apa? Zuhur dan asar seperti itu. Oke. Kemudian lanjut lagi, fardu tayamum ada 4 ya. Yang pertama niat ini sambil dilanggengkan. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Jadi sambil gitu ya. Diambil nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholati fardhu lillahi ta'ala kayak gitu. Seperti itu ya. Kemudian mengusap kedua tangan sampai siku dan yang keempat tartib. Oke, hal-hal yang membatalkan tayamum itu sama dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi ketika misalnya misalnya kita mohon maaf kentut gitu ya, itu membatalkan juga tayamum. Terus kemudian yang kedua itu ada air sebelum sholat. Terus juga misalnya teman-teman, nah ini kemarin tadi Tehlin baru sharing sama Ustadz Irja. Ya, banyak banget Tehlin nanya ya Ustadz ya. Mohon maaf ya Ustadz ya, direpotin terus. Oke. Tehlin gimana kalau misalnya posisinya itu emang kemarau, gak ada air lah ibarat kata. Terus kita tuh posisinya lagi sholat, terus ada berita, ada air gitu ya. Apakah kita membatalkan atau jangan? Nah itu teman-teman boleh lanjutkan, tapi lebih utama itu batalkan, kemudian teman-teman ambil wudhu dan baru sholat lagi. Kayak gitu ya. Seperti itu daripada pembatalan tayamum. Oke, wah ini masih banyak banget ya Lela, gimana tuh? Coba Mungkin dipersingkat bisa nggak ya Teh? Coba aku persingkat ya. Nah ini kesalahan-kesalahan wanita yang bisa teman-teman screenshot juga. Pertama, aurat dalam sholat. Nah ini bawah dagu tolong ya. Nah sampai sini ya teman-teman ya, bawah dagu. Kemudian juga kalau pakai mukena potongan itu, kalau Syafi'iyah ini sekali lagi Syafi'iyah ya. Kalau Syafi'iyah itu tidak sah untuk memakai mukena potongan jika teman-teman tidak memakai inner, hijab inner, apa tuh namanya, ciput ninja ya. Kemudian juga lengannya harus panjang dan kayak gini. Nah ya, jadi tidak ada sela-sela. Jadi kalau ada sela kayak gini, nah itu tidak sah seperti itu ya. Karena kalau kita ruku dan si mukenanya mengembang, kalau menurut ulama itu terlihatnya dari samping, bukan terlihat dari bawah seperti itu ya. Oke, kok bisa terlihat dari bawah Teh? Karena kan itu dari kaki ke atas. Kayak gitu ya, dari kaki ke atas terlihat dari bawahnya, makanya dilihat menurut ulama itu terlihatnya dari samping. Oke, kemudian tidak memperhatikan karena sesuai syariat tadi sudah dijelaskan, niat itu tidak pada saat takbiratul ihram. Nah ini tadi sudah dibahas pada sesinya Ustadz Mirja ya. Jadi niat itu dilafalkan pada saat takbiratul ihram di dalam hati. Jadi Allahu Akbar dalam hati, usolli fardhu subhi misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, gerakan di luar salat, ini tadi sudah dijelaskan juga sama Ustadz Irja. Dan kemudian untuk kesalahan wanita yang lain selain daripada sholat itu seperti make up nggak dihapus dulu kayak gitu ya sebelum berwudu, kemudian juga nail artnya gitu kan ya, skincare-nya yang mungkin masih licin kayak apa tuh namanya, body lotion ya, itu nggak digosok dulu kayak gitu dan lain-lain. Oke, kemudian lanjut lagi ke rotubatul farji atau keputihan. Nah keputihan ini teman-teman membatalkan wudu jika menurut Imam Romli, dan itu pun pendapat yang keduanya. Yang pertama itu ada pendapat Imam Romli, ini ada dua pendapat ya. Pendapat kedua daripada pendapatnya ada dua. Yang pertama Imam Romli dan yang kedua ada Imam Ibnu Hajar. Namun yang tadi cantumkan di PPT ini hanya dari Imam Romli saja. Apa itu rutubatul farji? Yaitu keputihan di sini adalah keringat yang bercampur dengan cairan yang keluar daripada farji ya, entah itu madhi atau wadi. Kemudian yang pertama daripada Imam Romli itu tidak najis dan tidak membatalkan wudhu. Tapi jika keluar keputihannya dari bagian luar seperti itu ya. Nah ini bagian luar bisa dibaca ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu najis dan membatalkan wudhu jika keluar itu dari bagian dalam. Nah Telin gimana dong kalau misalnya kita nggak tahu dari bagian luar pada bagian dalam? Maka ambil jalan tengah, yaitu ikhtiyat, yaitu berhati-hati teman-teman ya. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Irja bahwa madhab Syafi'iyah itu paling berhati-hati. Jadi teman-teman boleh sebelum sholat itu istinja, kemudian misalnya CD-nya ada yang ada keputihannya, diusap dulu, diambil dulu, disucikan dulu si bagian yang kena keputihannya, baru habis itu wudhu dan
sholat, atau enggak lebih afdolnya dibuka CD-nya seperti itu ya. Atau misalnya mau lebih ringkas, apa namanya teman-teman, boleh pakai pentiliner ya. Kemudian ini pendapatnya daripada Imam Ibnu Hajar, sedikit tambahan. Imam Ibnu Hajar itu ada 3 bagian. Yang pertama itu tidak najis dan tidak membatalkan wudhu, tidak najis dan tidak membatalkan wudhu, kemudian najis membatalkan wudhu. Apa saja bagian 3 ini? Yang pertama itu keputihan yang keluar daripada, mohon maaf, keputihan yang keluar daripada bagian luar, kemudian yang kedua keputihan yang keluar daripada bagian tengah, dan yang tadi najis dan membatalkan wudhu itu bagian yang lebih dalam lagi. Nah, kalau dua bagian yang tidak najis dan tidak membatalkan wudhu, yang tadi kan sama saja seperti sama pendapatnya Imam Romli, yaitu bagian luar, dan yang bagian tengah di sini, mohon maaf sekali ya, dan boleh katakan itu seukuran dengan ketika, mohon maaf sekali ya, perempuan berhubungan dengan suaminya, itu tercapai si farjinya itu sedalam, apa namanya, sedalam kemaluan laki-lakinya, kayak gitu ya, sedalam kemaluan suaminya. Nah, itu bagian tengah. Yang tidak tercapai itu bagian dalam, yang najis dan membatalkan wudhu, seperti itu. Kalau itu menurut Imam Ibnu Hajar, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya darurat banget di luar, itu boleh pakai pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Ini sama-sama keduanya daripada mazhab Syafi'iyah ya teman-teman. Kemudian haid, nifas, dan istihadah. Nah, ini banyak sekali apa namanya tuh, bukan perdebatan, apa namanya, salah kaprah ya soal ilmu darah wanita. Nah, ini nggak bisa dijelasin dalam satu tok gitu ya, karena ini juga waktu ya, nanti kita sampai subuh. Ya, kemudian ini adalah 3 darah yang keluar dari farji wanita. Teh gimana kalau flek aja, teh gimana kalau keluarnya cuma sebentar tapi banyak gitu. Ya pokoknya termasuk dalam 3 kategori ini. Kalau nggak haid, nifas, atau nggak istihadah kayak gitu. Jadi nggak ada yang lain gitu ya. Nah, kemudian Telin akan tekankannya di bagian istihadahnya saja. Nah, ini terakhir ya tuh. Terakhir dua lagi ya teh Lela ya. Aman teh. Karena wah, kalau misalnya dijabarin itu lebih luas lagi ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita masuk ke istihadah. Nah, istihadah itu yang lebih dari 15 hari nggak sih teh? Aduh, ini teman-teman hati-hati ya, nggak ada lagi yang kayak gitu ya teman-teman ya. Istihadah itu bukan yang lebih dari 15 hari aja, namun istihadah itu adalah darah yang keluar daripada farji wanita yang tidak memenuhi syarat haid dan nifas. Ini juga ada di bukunya Ustadz Irja ya teman-teman, nanti boleh dibaca-baca. Kemudian juga apa namanya, istihadah ini misalnya teman-teman ada seorang wanita yang keluar darah di usia 7 tahun ya, dan 7 tahun ini kan belum memenuhi sebagai syarat wanita haid ya, atau belum memasuki usia minimal wanita haid. Maka apakah di istihadah? Jadi istihadah itu luas sekali ya, istihadah itu luas sekali. Nanti insya Allah teman-teman kita bisa berbincang-bincang lagi, bisa sharing lagi untuk terkait istihadah lebih dalam ya, karena kan itu ada rumus-rumusnya. Sekarang kita masuk dulu ke teh, gimana kalau misalnya ada wanita yang sedang istihadah, bagaimana wudhunya, bagaimana sholatnya, karena kan wanita yang sedang istihadah itu tetap diwajibkan untuk sholat dan wudhu. Oke, yang pertama sebelum dia wudhu, dia istinja dulu. Kemudian setelah istinja dia ganti pembalut ya, kemudian abis itu memakai celana yang ketat, atau kita bisa ini kalau dalam fikihnya itu namanya menyumpal ya. Nah, ini menyumpal tuh mohon maaf sekali bukan memasukkan kapas disumpal gitu ya, tapi memakai celana, mohon maaf, celana dalam yang ketat. Celana yang ketat itu juga insya Allah bisa gitu. Terus kita pakai pembalut. Jadi meminimalisir si darah itu untuk keluar. Kemudian yang keempat, tapi kalau misalnya sekiranya teman-teman mampu untuk menyumpal, apalagi kalau udah nikah ya, itu enggak apa-apa banget. Kemudian yang keempat, nah ini untuk melakukan ritual, bukan ritual apa? Melakukan step by step ini gitu ya, harus saat masuk waktu sholat. Jadi misalnya zuhur jam 12 tok gitu ya, teman-teman rajin pengen dari jam 10, nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu kalau lagi istihadah tuh seperti itu ya. Nah, kemudian wudhu saat masuk waktu sholat, dan yang kelima menyegerakan sholat. Jadi setelah wudhu itu harus langsung gerak-gerak sholat. Jadi nggak boleh whatsappan dulu, makan dulu, apalagi dulu gitu, nggak boleh. Kalau misalnya teman-teman diselai dengan kegiatan lain, itu akan misalnya teman-teman keluar darah lagi nih di sela itu, nggak disegerakan sholatnya, maka teman-teman harus mengulangi dari step pertama. Seperti itu ya. Terkecuali kalau teman-teman menunggu atau diselai dengan kegiatan untuk menunggu kemaslahatan sholat. Seperti misalnya teman-teman jamaah, nungguin imam dulu, atau misalnya teman-teman nungguin dulu orang yang qobliyah dulu, atau teman-teman mau qobliyah juga enggak apa-apa, kayak gitu ya, dan sebagainya. Kemudian niatnya ini juga berbeda ya. Nah, ini niat
wudunya mustahabah ini terakhir, nawaitu fardol wudu'a listibahati sholati lillahi ta'ala. Atau artinya aku niat fardu wudu untuk diperbolehkannya sholat karena Allah Ta'ala. Dan ini syarat untuk wudunya itu, nah ini di note ya, boleh dibaca teman-teman. Ya. Nah, termasuk daripada tayamum ya teman-teman. Jadi satu kali tayamum itu satu kali sholat wajib, tapi berkali-kali sholat sunnah. Ibarat kata teman-teman abis sholat duhur mau sholat ba'diyah, hajat, tasbih, istighfar boleh gitu ya, itu nggak apa-apa banget. Nah termasuk juga ini untuk wudhunya seorang mustahaboh atau wanita yang sedang istihaboh atau daimul hadas, itu satu wudhunya satu sholat wajib boleh berkali-kali sholat sunnah seperti itu. Wallahu a'lam. Nah ini untuk niatnya boleh di screenshot. Oke, dikembalikan ke Teh Lela dan Ustaz Rizal. Terima kasih banyak Ustaz. Aduh aku Masya buru-buru. Allah, luar biasa Teh. Mungkin nanti buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh tentang fikih wanita dan lain sebagainya, mungkin bisa ikut di forumnya Teh Lina. Itu ada ngaji asik. Mungkin bisa daftar di sana. Itu ada banyak batch-nya gitu. Mungkin nanti bisa berbincang-bincang sama Teh Lina di sana gitu ya. Atau mungkin nanti kita bisa bikin bootcamp gitu ya Teh. Pembahasan dari head sampai nanti toharoh seharian gitu. Atau mungkin 2 hari gitu. Oke, mungkin saya akan membacakan beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf teman-teman mungkin tidak semua ya, karena keterbatasan waktu juga gitu. Ini untuk pertanyaan dari, sebentar, dari Kak Arum untuk Mas Irja, ini ada 3 pertanyaan, Mas. Yang pertama ini ada, apabila terdapat sholat yang telah ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu, saat awal balik, sholatnya itu bolong-bolong, apakah perlu dikodok? Dan adakah batas akhir mengkodoknya, misal sebelum puasa selanjutnya? Lalu yang kedua itu, apabila kita tidak tahu sholat kita yang telah lalu sah atau tidak karena tidak mandi wajib, karena tidak mengira itu merupakan madi atau mani. Sampai sekarang masih tidak tahu apabila itu madi atau mani, terutama karena pembahasan mani wanita tidak sejelas mani laki-laki. Apakah perlu dikodok juga, Ustadz? Lalu yang ketiga itu ada bagaimana cara membedakan was-was dengan angin yang membatalkan sholat. Karena kan kadang bisa keluar, mohon maaf, dari vagina wanita gitu yang seringkali terjadi setelah wudhu dan saat sholat. Ngoten Ustaz. Mungkin bisa langsung dijawab mawon nggih. Ngapunten Ustaz masih di mute. Oke, ngapunten. Nggih. Mohon maaf. Eh, kita jawab sekaligus, tapi mohon untuk pertanyaannya nanti dibacakan satu-satu, Mbak. Nggih. Yang Ya. pertama tadi Mbak Lela pertanyaan, Yang jadi pertama itu setiap pertanyaan dibacakan, tapi nanti saya jawab langsung. nggih. Yang pertama itu apabila terdapat sholat yang telah ditinggalkan bertahun-tahun dari awal balik atau bolong-bolong gitu Ustadz, apakah perlu dikodok? Dan batas mengkodoknya itu sampai mana gitu Ustadz? Ataukah semisal puasa selanjutnya atau bagaimana? Nah, itu sebenarnya ikut pendapat yang mudah tapi juga tidak menyepelekan. Diqadha semampunya. Semampunya dan seingatnya karena kan itu masuknya zon, persangkaan. Dalam artian kan setiap orang itu tahu kehidupannya. Kira-kira misalnya sejak balik itu sampai misal umur 20 atau umur berapa itu kan ada semacam niatan untuk mengqadha. Nah, qadha itu dilakukan semampunya dan dikira-kirakan saja. Misalnya kan tidak mungkin juga misalnya selalu selalu ditinggalkan kan. Tadi kan dikatakan bolong-bolong. Kalau bolong-bolong kan berarti ada yang dilakukan. Nah, itu cukup semampunya saja. Kenapa? Karena agama Islam itu tidak sekali lagi tidak menyulitkan, tapi juga bukan berarti menyepelekan. Ya, dikira-kira misalnya eh, kalau dalam 1 tahun misalnya, itu kan setiap orang itu kan bisa punya perhitungan, meskipun tidak dicatat detail, tapi kan di dalam pikiran itu masih teringat. Nah, itu itu diqadha semampunya. Dan kalaupun sudah lengkap itu ya berarti alhamdulillah, kalaupun belum itu sudah semampu kita begitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan selanjutnya batasannya, Mbak ya. Oke, betul. Tidak, itu seumur hidup. Kecuali kecuali itu nanti ada pembahasan khusus masalah puasa.
Itu berbeda kalau puasa. Kalau ini kan sholat ya. Sholat itu, kalau ada salah satu teman di sini misalnya ingin mengqadha sholat yang bolong-bolong, ya tidak masalah. Itu seumur hidup, itu tidak ada batasan waktu. Dan untuk jumlah kira-kira sudah selesai atau belum, itu kan hanya holibudzon, persangkaan yang paling kira-kira paling mendekati, tidak harus tepat karena itu di dalam fikih sendiri kan orang lupa itu kan tidak ada kemudian bagaimana lupa itu kan di luar hukum sebenarnya. Tetapi karena itikat baik apalagi itu masalah sholat ya di qadha semampunya. Mungkin begitu. Nanti boleh kalau ada yang menambahkan. Mungkin dari Kemudian Karena mau menambahkan teh. Siap. Langsung pertanyaan kedua nih, Tat. Ini untuk pertanyaan kedua ini, apabila kita tidak tahu sholat kita yang telah lalu sah atau tidak, karena tidak mandi wajib. Nah, karena kita mengira itu merupakan mazi atau bukan mani. Karena sampai sekarang masih tidak tahu apabila itu mazi atau mani, terutama karena pembahasan mani itu tidak sejelas laki-laki. Apakah perlu dikodok juga, Ustaz? nah ini biasanya memang pembahasan mohon maaf ya ini karena Oke. ilmu harus disampaikan. Memang pembahasan seputar mani wanita dan laki-laki itu terkadang perbedaannya kurang dijelaskan. Tetapi dalam dalam kriteria sendiri seperti apa? Memang wanita itu hanya bisa dijelaskan melalui warna dan baunya. Warnanya itu lebih ke kuningan kalau mani wanita itu dan itu tidak setiap wanita mengeluarkan loh. Dalam artian mohon maaf ya ini mohon maaf sekali. Ini karena ya saya sendiri sudah menikah jadi tahulah. Tidak setiap wanita itu kemudian maninya mohon maaf tampak keluar. Tidak. Bahkan bisa dihitung 1.001 atau ya 10.000 gitu. Dalam artian kalau mohon maaf kalau wanita itu kan sifat kemaluannya di dalam dan bahkan dalam ketika masa berhubungan badan itu tidak semuanya kemudian tampak maninya keluar enggak. Karena memang secara secara organ tubuh itu kan berbeda. Kalau mani laki-laki itu pasti tampak keluar. Dan teman-teman juga jangan khawatir saya subur atau enggak itu tidak menjadi standar seorang wanita itu subur atau tidak dengan keluarnya mani. Bahkan ada orang loh seumur hidupnya tidak pernah tahu bahwa dia keluar mani atau tidak, bahkan atau mungkin tidak mengeluarkan mani sama sekali. Karena ovum itu kan di dalam, tidak pasti keluar. Jadi ada perbedaan ini sekali lagi, mohon maaf. Jadi ada istilah orgasme, ada keluar mani, ada ejakulasi kan begitu ya. Ini saya jelaskan tidak masalah karena ini ilmu, sedikit saya singgung biar teman-teman nggak bingung. Orgasme itu apa yang dirasakan ketika berhubungan badan. Kenikmatan, puncak kenikmatan yang dilakukan saat berhubungan badan. Dan itu tidak selalu keluar mani. Nah, itu. Makanya jangan salah. Kemudian ejakulasi itu keluarnya mani, baik itu mani laki-laki ataupun perempuan. Bedanya kalau mani laki-laki warnanya putih, mani perempuan putih kekuningan. Nah, sekarang masuk kepada masalah teman kita tadi yang tidak tahu misalnya. Nah, itu kan sebenarnya lebih ke pendapat kehati-hatian. Misalnya ya, kalau teman kita tadi merasa itu ragu apakah madi atau mani. Nah, ketika ingat itu mengambil pendapat yang berhati-hati. Mandi besar. Nah, mandi besar tidak masalah karena kalaupun ternyata itu madi, itu juga tidak masalah karena Anda sudah atau teman kita ini sudah mengambil pendapat yang paling selamat, paling hati-hati. Misalnya kita ragu, misalnya ragu betul-betul tidak tahu ini madi atau mani, ambil pendapat yang berhati-hati, mandi besar langsung. Biar apa? Biar ke depannya kita tenang. Berarti kalaupun itu mani berarti kita sudah mandi besar, kalaupun itu madi itu juga tidak masalah karena mandi besar itu kan secara otomatis sudah apa namanya najis-najis ataupun hadas-hadas kecil besar semuanya kan sudah dilakukan melalui mandi besar tersebut. Apalagi tadi kalau misalnya ragu, memang ragu itu susah karena kalau terlalu di detail-detail nanti masuknya was-was.
Nah, was-was ini bahaya sekali. Was-was ini bahaya sekali, nanti jadi kayak kita itu selalu ketika beribadah itu tidak pernah tenang. Dan itu kalau dibiasakan akan menjadi penyakit-penyakit hati, penyakit batin, bahkan nanti merembet atau berpengaruh kepada ibadah yang lain. Jadi saran saya, misalnya kok sampai sekarang masih merasa ragu terhadap itu mani atau mani, berarti ya tinggal dikodok sholat yang habis apa itu, habis keluar itu, madi atau mani itu. Kemudian lebih selamatnya lagi apa? Mandi besar, mandi besar. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi. Baik, selanjutnya mungkin Oke, ini pertanyaan masih menyinggung soal terakhir. ini sih Ustadz, yang poin 2 tadi soal was-was. Ini bagaimana cara membedakan was-was dengan angin yang membatalkan sholat apabila, mohon maaf, keluarnya dari vagina wanita gitu, sholat. Ustadz. Ini ini sebenarnya fokusnya Teh Lina ini, tapi saya sedikit singgung nanti Teh Lina mau menambahkan ya. Ini karena masalah masalah mohon maaf buang angin dari kemaluan perempuan itu yang bisa menjelaskan secara detail hanya perempuan. Iya. Tapi saya akan menjawab dari sisi was-was. Sekali lagi was-was itu memang kalau terlalu didetail-detailkan itu akan menjadi kebiasaan. Saya sendiri pernah ini berbagai pengalaman. Saya pernah saking berhati-hatinya masalah takbiratul ihram itu pernah masuk ke dalam was-was sampai berbulan-bulan. Jadi setiap takbiratul ihram itu bisa saya ulangi sampai 3 kali bahkan 4 kali. Itu tidak boleh. Tidak boleh itu saking berhati-hatinya. Nah, terkait dengan apa namanya angin yang keluar dari vagina wanita itu memang ada berbagai pendapat. Terus nanti karena ini di sini ada yang sudah biasanya menjelaskan seputar itu, nanti saya lempar ke Teh Lina karena biasanya orang yang apa namanya tahu bagaimana, mohon maaf, bagaimana bentuk vagina, kemudian apakah angin itu seperti apa perasaannya kalau keluar itu kan hanya menjelaskannya apa yang menjelaskan hanya wanita. Kalau laki-laki hanya tahu teorinya, tidak tahu praktiknya. Mungkin saya sampaikan itu saja. Untuk selebihnya biar Teh Lina yang menjelaskan. Monggo Teh Lina, jika ingin menambahkan. Aduh Ustadz, padahal aku tuh udah PW banget, aku yang dengerin aja gitu Ustadz. Enggak, ini kita diskusi. Masya Monggo, Allah. monggo. Oke, Silahkan. izin Ustadz ya Telela dan teman-teman untuk kuif ya namanya kalau dalam medis itu namanya kuif ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mohon maaf itu tuh seperti kentut tapi dari area depan kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya memang teman-teman yakin sekali lagi ya bukan ragu gitu, maka itu membatalkan wudhu. Teman-teman boleh simak penjelasannya yang lebih lengkap di YouTube-nya Ningshel Hasina ya. Kemudian tapi kalau misalnya teman-teman hanya ragu-ragu, nah balik lagi khawatirnya itu was-was. Kenapa kayak gini? Kalau misalnya kita cuma hati-hati, oh ya udahlah wudhu lagi aja, takutnya itu beneran. Nah kalau kayak gitu tuh nantinya makin karena ini was-was itu penyakit. Dan kalau kita semakin menuruti was-was itu tuh makin makin menguat penyakitnya. Jadi harus balik lagi ke keyakinan kita sendiri. Ini yakin ke keluar gitu kayak gitu ya. Ya jangan sampai nanti setiap kita mau sholat terus aja kita meyakini bahwa oh ini kuif 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 kuif. Nah akhirnya terus aja bolak-balik kamar mandi sholat kayak gitu. Allahu a'lam. Semoga menjawab ya Ya, teman-teman. jadi Mungkin jadi lebih ini aja, lebih kepada keyakinan. Jadi kalau yakin itu karena mohon maaf seperti itu kan ada kalanya misalnya kelaminnya ketika membuka kemudian seperti seakan-akan merasa itu tadi apa istilahnya kuip ya. Ya, itu kan bisa jadi was-was. Semacam kentut, kentut dari mohon maaf, kentut dari belakang itu kadang ada yang was-was juga. Itu kadang area mohon maaf, area bagian itu, bagian belakang itu kadang kadang ketika kita bukan mengangkang, istilahnya ketika posisi berubah itu kadang kayak terasa kentut padahal bukan. Mohon maaf itunya membuka kayak berpindah posisi. Tapi ternyata itu bukan kentut. Nah, begitu juga itu terkadang terjadi pada, mohon maaf, vagina. Ya. Jadi lebih kepada keyakinan saja. Dan masalah seperti itu, insya Allah dalam ranah fikih itu betul-betul
dimudahkan. Allah itu maha tahu bagaimana seorang hamba itu jangan terlalu membebani diri sendiri. Seperti Tahlina tadi katakan, dikit-dikit was-was, dikit-dikit ragu itu nanti jadi penyakit dan malah masuknya dosa. Dosa seperti itu ya. Baik, Oke, Mbak Lele semoga silakan. mudah dipahami ya teman-teman. Mungkin ini sih Teh, satu pertanyaan lagi nggak? Karena ini menurut saya juga penting gitu. Ini dari Kak Gina. Ya, izin bertanya, ini bagaimana cara yang benar untuk bersuci setelah haid jika hanya tersedia ember kecil di kamar mandi kosan Teh? Mungkin ini juga buat yang perantauan gitu agak riskan gitu ya Teh, ketika nggak benar gitu taharahnya. Mungkin bisa dijelaskan Teh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustadz, Teh Lela dan teman-teman. Bagaimana cara mandi wajib yang betul, apalagi kondisi airnya terbatas kayak gitu. Teman-teman, jangan dipersulit ya. Tolong banget. Kalau mandi wajib itu tuh nggak harus yang gimana-gimana, wah ada apa. Nggak. Yang di mandi wajib itu cuma dua yang wajib, yaitu niat dan membasahi seluruh tubuh dengan air. Itu saja. Jadi ibarat kata kalau misalnya teman-teman niat nih, nawaitu ghusli rafil hadasil akbari lillahi ta'abyur ke kolam, itu tuh udah sah. Kayak gitu ya. Nah, jadi si air di embernya itu cukupin aja. Jangan lupa ya bagian lipatan-lipatannya. Jadi begitu biur, teman-teman, aduh, kelap-kelip ya, biur, terus habis itu teman-teman gosok-gosok nih, apa tuh kepalanya, kulit kepalanya itu. Jangan dulu pakai sabun, apalagi terbatas airnya, ya. Jangan pakai sabun, jangan pakai sampo, ya. Itu khawatirnya nanti kan kan kandungan sabun dan sampo itu tuh licin ya, khawatirnya malah nggak sampai gitu loh. Nah itu kulitnya hati-hati, kulit kepalanya, lipatan-lipatan tubuhnya itu digosok, disampaikan airnya, kayak gitu. Jadi apa namanya tuh insya Allah cukup kok walaupun ember kecil asalkan kita membasuhnya benar terus jangan biur gitu ya, hati-hati aja kayak biur terus abis itu baru diratakan biur lagi diratakan kayak gitu. Nah itu udah sah sih, dan jangan pakai sabun atau sampo dulu gitu loh kalau misalnya airnya terbatas. Kalau mau pakai sabun dan sampo, pastikan dulu airnya sudah merata ke seluruh tubuh. Baru abis itu pakai sabun dan sampo. Kayak gitu. Jadi jangan sampai belum juga sampai airnya ke kulit kepala, baru rambut doang yang bersih, langsung sampoan. Nah, itu kan khawatirnya masih ada busa, terus kitanya nanti pas, apa namanya tuh, pas siram itu malahnya nggak nyampe gitu kan. Nah, itu sih yang dikhawatirkan. Dan yang terakhir, kalau di ember ini ya, jangan sampai cipratannya itu tuh terlalu banyak masuk ya, jadi yang dari tubuh itu jangan sampai masuk banget, nantinya jadi mustamal. Tapi kalau cipratan sedikit itu dimakfu insyaallah. Jadi jangan terlalu deket lah sama si embernya gitu. Wallahu a'lam. Boleh dikembalikan ke Ustadz, mungkin ada tambahan Ustadz. Aduh aku malu banget. Nggak apa-apa Teh. Insya Allah sudah cukup. Hanya saja memang untuk mandi dengan air sedikit ini betul seperti Teh Lina katakan. Yang paling penting itu lipatan-lipatan pertama kalinya. Kemudian termasuk ini bagian ini telinga ini sering banget terlewat. Kan telinga ini banyak lipatannya nih kalau kita lihat. Nah ini betul-betul dibasuhi air karena dalam mandi itu kan sudah disinggung tadi yang paling penting sampainya air ke kulit dan itu mengalir, bukan hanya diusap. Jadi meskipun air sedikit, kalau kita bisa cara mengalirkannya itu tetap sah semuanya. Apalagi kalau perempuan memang rambutnya kan banyak begitu ya. Yang paling itu nanti yang jadi mungkin PR, mohon maaf sekali. Itu untuk mungkin perempuan-perempuan yang agak gemuk, agak berisi itu kan lipatannya jauh lebih banyak daripada yang tidak. Nah, itu biasanya di area bawah itu banyak sekali lipatan dan itu harus tersirami air. Nah, begitu ya. Dan satu ember pun cukup insya Allah. Eh, Tadi sudah disebutkan itu tambahan sedikit. Sebenarnya sudah lengkap tadi. Tahlina kan memang sudah ahlinya dalam masalah seperti itu. Mudah-mudahan nanti teman-teman ini tadi sudah disampaikan Mbak Lela juga. Beliau ini punya kelas khusus seputar fikih wanita. Jadi ada yang ingin ditanyakan, insya Allah banyak peluang atau banyak kesempatan yang akan dibuka oleh beliau. Begitu. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan
sampai di sini nggih Ustadz juga Teh Lina gitu. Mungkin seperti yang sudah disampaikan Ustadz Irja juga bisa mengikuti kelasnya Teh Lina di ngaji asik. Mungkin nanti Lela bantu share di grup juga ya. Oke, sebelum eh webinar ini ditutup, mungkin teman-teman bisa on cam dulu yuk. Kita foto bersama dulu sebelum penghujung 2024 ya. Saya tunggu 1 menit ya. Oh, kelamaan. 30 detik. Yuk, teman-teman on cam dulu yuk. Ayo Teh Nurul, Teh Hana, Teh Amalina, Teh Latifa, Teh Di absen ya, Teh? Ya, Teh Silvi harus Teh biar pada on cam. Teh Nisma, Teh Mbak Vina, ayo Mbak Vina nih udah pernah ketemu nih. Teh Lisna, Teh Windy. Kayaknya Teh ini ya, anak-anak ngaji asik juga ya, Teh? ada. Oh. Ayo, Ini buka kameranya Teh. jangan-jangan ini semuanya muridnya Teh Lina ini. Ya, bisa jadi, Ustadz. Ustaz. Ya Rob. Oke, operator sudah ya? Oke, mungkin saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Aman? Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak teman-teman. Teh Lina, Ustadz Irja yang sudah membersamai menjadi pemateri yang sangat luar biasa di penghujung 2024 ini. Semoga kita bisa apa ya, memberikan kelas nanti di Reni Islam juga. Mungkin Teh Lina bersedia, Ustadz Irja juga bersedia untuk membahas tentang fikih wanita ini gitu. Sebelum saya akhiri, mungkin jangan lupa teman-teman share insight-nya gitu ya. Bisa tag Teh Lina, bisa tag Reni Islam, dan juga tag Ustadz Irja. Untuk link bukunya tenang, nanti saya bagikan di grup WA gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman sehat, Ustadz Irja juga sehat, Teh Lina juga sehat. Mohon maaf gitu Terima apa. kasih semuanya Teh Lina, Mbak Oke, Lela dan teman-teman semuanya. sami-sami Ustadz. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari perkataan dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Jangan lupa ikut ngaji asik. Kayaknya Aduh, Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Salam Teh sehat. Lina, Mbak Lela, teman-teman semuanya. Terima Sami-sami kasih. Ustadz. Sehat-sehat Ustadz. Oke, nah, sehat semua. Selamat tahun baru. Yang penting semangat. Oke, semangat memperbaiki hidup. Oke, mungkin kalau akhiri nggih. Oke, monggo, monggo. Dadah Oke. teman-teman.